Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri salah satu materi pada mata kuliah kalkulus. Nah, baik, sebelum Ibu lanjutkan silakan like dan subscribe my channel 83. Oke, terima kasih. Teknik perhitungan limit itu ada dua. Yang pertama substitusi langsung, kemudian yang kedua jika bentuk tak tentu, maksudnya jika menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0, maka arahkan ke kunci dasarnya ya. Oke, sekarang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama fungsi sinus ya, seperti ini ya. Jadi limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian limit sin AX per AX untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1 juga. Yang terakhir limit sin X sama dengan untuk X mendekati 0 itu sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan contohnya? Oke, ini merupakan aturan fungsi sinus. Contohnya bagaimana? Contohnya ini, perhatikan. Limit sin 2x per 2x. Untuk x mendekati 0 artinya 2 per 2 berdasarkan fungsi rumus dasar ini ya. Rumus dasar fungsi sinus itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya itu limit sin 9x minus sin 3x per 3x ya. Untuk x mendekati 0. Kalau bertemu atau ketemu dengan soal seperti ini, berarti kita harus rubah dulu bentuknya seperti ini ya. Limit sin 9x per 3x untuk x mendekati 0 dikurang dengan limit sin 3x per 3x untuk x mendekati 0. Ini sama ya. Ini hanya kita mengurangkan saja ya. Bentuk pengurangan limit ya, bisa kita baca seperti ini. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita kembali ke aturan fungsi sinus ya, yang mana ini A 9, kemudian B-nya 3 ya, misalkan berarti 9 per 3 yang ini ya. Ini yang Ibu tunjukkan ya, fungsi sinus. Jadi 9 per 3 minus 3 per 3. Berapa hasilnya? 9 per 3 itu kan 3, kemudian 3 per 3 itu 1, 3 kurang 1 itu sama dengan 2. Oke, ini untuk fungsi sinus sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan fungsi kosinus. Nah, tidak perlu Ibu bacakan, ini ada 4 ya fungsi sinus ya yang penting kita dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri ya. Nah, sekarang Ibu langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, limit 2x per cos 2x untuk x mendekati 0. Sekarang perhatikan, kira-kira aturan kosinus yang mana ya yang berfungsi? Ya, nyatanya yang ini kan yang kedua. Jadi aturan sinus yang kedua, nyatanya itu hasilnya adalah 0. Selanjutnya pada contoh ini limit cos 5x per 5x untuk x mendekati 0. Sekarang yang mana ini? Fungsi kosinusnya yang berfungsi di sini ya, yang contohnya. Ya, berarti yang ini kan cos AX per AX. Jadi di sini. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, A-nya ini 5, kemudian penyebutnya itu 5 juga, maka hasilnya tak hingga. Oke, silakan dipahami. Kita baru dua ya, fungsi sinus dan fungsi kosinus. Sebelum Ibu lanjutkan, silakan klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Ketiga, itu fungsi tangen. Bagaimana sih aturan yang pada fungsi tangen? Ini aturannya ya. Jadi, dilihat ada 1, 2, 3. Ini pada fungsi tangen ya, aturan fungsi tangen untuk perhitungan limit. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, limit 6x per tangen 3x untuk x mendekati 0. Perhatikan kenapa jadinya 6 per 3. Nah, karena 6 per 3, coba lihat di sini. Ya, ini kan, mana? Yang mana ini? Nah, yang ini. Jadi limit ini x per tangen x. Kenapa 1? Ya karena di sini kan tidak ada koefisiennya ya. Nah, tidak ada koefisiennya. Berarti ini hasilnya adalah 1 ya. Nah, ini kan. Nah, oke.
Ya, ini 1, ini 1. Jadi 6/3 itu sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Limit tangen 5x per 10x untuk x mendekati 0. Oke, itu yang ini ya. Berarti kita perhatikan di sini yang mana? Oke, berarti yang di ini ya, tangen X per X ya, berarti ini kan 1/1 sama dengan 1. Kalau di sini 5/10. 5/10 itu sama dengan 1/2. Kecuali kalau misalnya Ibu berikan contoh lain seperti bentuk yang kedua ini ya. Pada bentuk kedua ini misalnya limit tangen 2x per 2x. Ya tentunya hasilnya sama dengan 1. Karena di sini sama, A-nya yang di atas 2, yang kemudian yang di bawahnya juga 2. Jadi hasilnya 1. Kalau di sini kan memang beda. Ya 5/10. Kalau di sini kelihatan 6/3. Koefisiennya yang kita ambil. Oke, yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke 4, hubungan sinus dan tangen. Yang mana yang berfungsi pada hubungan sinus dan tangen? Ini ada 3 aturannya ya. Aturan pertama, aturan kedua, aturan ketiga. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita pahami, ini judulnya hubungan sinus dan tangen. Kalau hubungan sinus dan tangen, ya tentunya ada sinusnya sebagai pembilang, kemudian ada tangennya sebagai penyebut. Begitu juga sebaliknya. Tangennya di sini yang ketiga sebagai pembilang, kemudian yang ke sini sebagai penyebut. Kita tinggal membagi saja atau mengambil saja koefisien pada X-nya. Ya, itulah hasilnya pada limit untuk X mendekati 0. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya. Oke, langsung kita lihat di sini. Sin 2x per tangen 5x untuk X mendekati 0. Langsung saja ya. Ini hubungan sinus dan tangen. Kalau kelihatan seperti ini, hasilnya tentunya 2/5. Lanjut yang ini. Ini hubungan sinus dan tangen juga. Ada tangen, ada sinusnya. Langsung saja kita ambil koefisiennya. Ini koefisiennya 2 pembilang, kemudian koefisien penyebutnya setengah ya. Langsung kita bagi. Ya, kalau 2 dibagi setengah tentunya 2 dikalikan dengan 2/1. Penyebutnya ini kita jadikan 2/1 ya. Aturan dalam perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Ini kan dibagi nih. Kalau dibagi tandanya berubah menjadi kali, kemudian bilangan keduanya dibalik ya. Ini sudah pelajaran jenjang sebelumnya ya, SD sudah belajar seperti ini ya. Oke. Sekarang 2 dikali 2/1 itu sama dengan 4. Oke, sekarang contoh terakhir untuk hubungan sinus dan tangen. Nah, sekarang sinus dan tangen lagi kan? Nah, oke, sekarang kita lihat koefisien X-nya berapa? Ini 1 ya. Kemudian koefisien tangen untuk X-nya ini setengah, jadi 1 dibagi setengah. Ini sama nih, 1 dikalikan dengan 2/1. Jadi hasilnya sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Masih ada contohnya ya. Contohnya ini yang lebih rumit lagi. Limit sin 3x plus sin 7x per tangen 2x. Ini artinya sama saja kita pecah seperti ini ya. Limit sin 3x per tangen 2x untuk x mendekati 0 ditambah atau plus limit sin 7x per tangen 2x untuk x mendekati 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal mengambil koefisiennya. Ini 3/2. Tandanya di sini plus, berarti plus juga. Kemudian 7/2. 3/2 ditambah 7/2 tentunya 10/2. Itu sama dengan 5. Oke, bisa Ibu lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya itu perkalian sinus dan tangen ya. Yang kelima ini ya. Perkalian sinus dan tangen apa saja yang berfungsi pada rumus sinus dan tangen? Ada 3 ya. Nah, ini perkalian ya. Kalau titik ini artinya perkalian. Perkalian sinus dan tangen. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini berlaku juga ya. Kita hanya mengambil ya koefisiennya saja. Ya, koefisien diletak pada pembilang, maka langsung kita kalikan. Kemudian koefisien diletak pada penyebut, kita kalikan juga. Ini sama kan? Kemudian yang kedua itu sin AX dikali tangen BX per CX kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, kalau di sini ini kan A dikalikan B. Kemudian ini
C saja di sini kalau C kuadrat. Selanjutnya di sini ya. Nah, untuk yang ketiga ini maksudnya plus minus bisa berfungsi kalau misalnya plus ya, kemudian bisa juga minus ya di sini. Pilih salah satunya ya. Yang jelas tidak mungkin keduanya ya dalam satu soal. Oke, sekarang contoh soalnya. Perhatikan contoh soalnya. Ini bentuk yang pertama contohnya. Langsung saja kita ambil koefisiennya 3 dikalikan dengan 2. Oke. Ini ya 3 koefisien ini A, ini B-nya. Kemudian C-nya berapa? 4. Kemudian koefisien D-nya ada tidak koefisien D-nya? Ada tentu. Sin X artinya koefisien D-nya itu 1. Jadi 4 kali 1. 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Jadi 3 per 2. Oke, sekarang lanjut. Di sini ya. Langsung saja 2 kali 3 ya. Kemudian 6. 6 di sini. Oke, jadi 6 per 6 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, lanjutkan ya. Itu limit. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Ini artinya pembilangnya menggunakan tanda plus, menyebutnya menggunakan tanda minus. Langsung saja. 4 dikalikan dengan 2. Berarti kan 4 kali 2 berapa? Nah, ini ada sedikit kekeliruan ya. 4 dikalikan 2 itu 8. Kemudian 3 dikurang dengan 1 itu 2. Jadi 8 per bukan dikali, sorry ya. Bukan dikali, Ibu ulang nih. Ini 4 ditambah dengan 2. Berapa 4 tambah 2? 6. Kemudian 3 dikurang dengan 1. Kenapa 1 ini, Bu? Ya, karena sin X. Sin X kalau tidak ditulis, artinya 1 ini di depan X-nya. Jadi 3 dikurang 1. Jadi 6 ya per 2 itu hasilnya 3. Perhatikan baik-baik penjelasan yang terakhir ya, karena tadi ada sedikit kekeliruan. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan kosinus dan sinus. Ada 3 ya. Ada 3 aturan yang berfungsi pada hubungan kosinus dan sinus. Oke, kita lanjut. Langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan baik-baik contoh soalnya. Kalau bentuknya seperti ini, yang di sini kalau kosinus dengan sinus, tentunya pasti untuk pembilang itu 1 minus cos ya, cos BX ya. Semuanya sama kan? 1 minus cos BX. Jadi di sini Ibu ambil misalnya 1 minus cos 2X per X kuadrat. Nah, kemudian kita ambil koefisiennya yang pada cos ini kan 2X, berarti koefisiennya 2 pangkat 2. Kemudian X kuadrat, yang di X-nya ini C kan di sini. Nah, kemudian 2 dari rumus. Kemudian di sininya kalau tidak ditulis 1, 2 kali 1. 2 kuadrat, 4. 2 kali 1, 2. 4 bagi 2 itu 2. Nah, di sini yang contoh kedua ya koefisiennya ini kan 6 kan, berarti 6 kuadrat. Kemudian di sini 2x dikali sin 3x. Kenapa Bu 2-nya kok 2 kali? Nah ini 2-nya 2 kali karena dari aturannya di sini 2 ya. Kemudian di sini koefisien C-nya itu 2. Yang ini, kemudian koefisiennya yang D ini 3. Jadi 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Ini 6 kuadrat tentunya 36. 36 dibagi 12 ya 3. Oke, terakhir limit ini kita lihat langsung saja kita ambil 3 kuadrat, kemudian kenapa 2? Karena sini aturannya 2, kemudian D-nya 3. 3 kali 3, 3 kuadrat sama ya. 9 kali 2, 18. 3 kali 3 itu 9. 9 per 2 kali 9 sama saja. Dengan 1 per 2. Oke, selesai. Kalau sudah selesai memahami 6 aturan ya dalam limit fungsi trigonometri ya, silakan dikerjakan latihan soalnya. Kalau misalnya belum paham, belum mengerti, silakan diulang penjelasan Ibu pada slide sebelumnya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.